Baik, apa sudah terlihat? Terlihat, Bu. Udah bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, sehat semua. Sebelumnya, Sehat kan? sebelumnya minal aidin wal faizin, G, karena masih suasana Lebaran ya, dan alhamdulillah masih Batin G, semuanya. alhamdulillah masih online. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk isti'anatun Nabilah, monggo dipimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apakah hari ini masuk semua atau ada yang izin atau ada yang sakit? Sepertinya masuk semua ya. Iya, Bu, masuk semua. Ada yang dari kampus? Ada yang di kampus ini? Masih di Sepertinya rumah, Bu. masih di rumah semua, Bu. Oh, di rumah semua, oke. Oke. Baik, materi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang statistika. Sepertinya pada saat SMP, bahkan SD pun kayaknya kita sudah mempelajari ya tentang materi statistika ini. Apakah kalian masih ingat? Kayaknya masih ingat ya meskipun sedikit. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang materi statistika. Nah, sebelum kita mempelajari tentang statistika, kalian tahu apa sih statistika itu? Apa yang dimaksud statistika itu? Ayo apa? Siapa yang mau berpendapat? Mungkin Hakiki. Ayo Hakiki, apa sih statistika itu? Biar, Bu. Nih. Kalau di Google itu statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data, menge- menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, ya benar. Jadi, ya yang benar kata Hakiki tadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara menghitung, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, serta mempresentasikan data. Nah, setelah kalian mengerti statistika itu apa, sekarang apakah kalian tahu sebenarnya tujuan mempelajari statistika itu apa sih? Kan gitu pastinya ya, pasti mikir apa sih tujuan mempelajari statistika ini gitu. Jadi di sini kita melihat video tentang tujuan mempelajari statistika itu dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bisa paham tujuan untuk mempelajari materi ini gitu. Terlihat kan ya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Garnier Men Turbo Bright Super Duo Foam dengan charcoal dan vitamin C, kulit tampak cerah seketika dari Garnier Men. Pak, ini baju bolanya. Kok masih kotor? Noda saus terpaksa direndam pakai pemutih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat.
Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh pengiklan untuk sudah banyak olahragawan yang menggunakan statistika. Alasan utama mereka menggunakan statistika. Layanan finansial. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang mulai dari skala personal hingga skala global. Individu umumnya menggunakan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Menganalisis aktivitas finansial memahami risiko dan potensi dari yang menguntungkan. Atau statistik atau pelebaran jalan. Terkait transport, gambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tadi, kita kan sudah tahu ya, tujuan mempelajari statistika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang materi statistika ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang frequency nantinya. Ini berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan. Yang pertama, yaitu rataan hitung atau mean. B, nilai tengah atau median. C, modus. Kita bahas untuk bagian A terlebih dahulu, mengenai rataan hitung atau median. Adapun simbol dari rataan atau rata-rata, atau boleh juga mean, yaitu X bar. Ini dia simbol dari rata-rata. Nah, di mana cara untuk mencari nilai rata-rata jika ketemu tabel seperti ini? Caranya kita kalikan nilai dengan frekuensi. Itu yang pertama, oke? Pertama, 4 kali 6. Lalu ditambah. Yang di sebelahnya lagi, 5 kali 10. Pilih warna rambut yang cocok untukmu di Virtual Try-On dari Garnier Color Naturals. Craving for something sweet? Baru. Es krim coklat lembut dan biskuit renyah. Lalu ditambah lagi. Selanjutnya 6 kali. Perhatikan. Nah, untuk angka di bawah sini, itu merupakan jumlah dari seluruh frekuensi. Kita jumlahkan. 6 tambah 10, ditambah 4, ditambah 12, ditambah 8. Kita peroleh totalnya yaitu 40. Maka di bawah sini kita isi dengan angka 40. Lanjut sama dengan. 4 kali 6 hasilnya 20. Hasilnya 2 ditambah lagi. Lanjut sama dengan. Kita jumlahkan untuk angka di atas. 2 totalnya yaitu 200. Kita peroleh hasilnya yaitu 6,15. Seperti ini dia cara untuk menentukan nilai rata-rata. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, lanjut. Sekarang kita akan masuk membahas bagian B, yaitu tentang nilai tengah atau median. Langkah pertama, apa itu FK? FK merupakan frekuensi buah baris lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Dan bagaimana cara untuk memperoleh nilai frekuensi kumulatif ini? Perhatikan, mudah sekali. Yang bagian pertama, perhatikan 6-nya turun. Selanjutnya, untuk kelas di sebelahnya diperoleh dari 6 ditambahkan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 16. Selanjutnya, 16 ditambah 4. Kita peroleh hasilnya 20. Selanjutnya, 22 di frekuensi kumulatif. Ingat rumus median untuk kelompok seperti ini, yang median genap, ada yang median ganjil. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu, apakah median yang kita cari kali ini untuk yang median genap atau ganjil. Itu tergantung jumlah dari frekuensi di sini.
Jumlahnya tadi berapa totalnya? 40. Nah, 40 itu genap atau ganjil? Tentunya genap. Maka rumus median yang kita gunakan yaitu median. Yaitu n per, ini data ganjil, xn tambah 1 per 2. Ini rumus median per 2 dalam kurung x. N ini jumlah data atau jumlah dari frekuensi tadi. Sudah kita hitung itu 40. Ganti dengan 40 per 2 tambah 1. 10 bagi 2 hasilnya 20. X20 berarti data ke-20. Kalau X21 berarti data ke-21. Sekarang perhatikan kembali baris FK ini. 1 sampai data ke-6. Sampai data ke-16. Ke-17 sampai data. Berisi mulai dari berisi data. Setelah 32 berapa? 33. Maka di sini berisi data 33 sampai data ke-40. Ini perlu diingat caranya. Perhatikan, di sini data ke-20. Mana data ke-20? Ingat, 20 terletak di kelas ini. Maka nilainya itu 6. Maka X20 mulai dari 21 sampai 32, kelasnya di sini, yaitu nilai tambah 7, hasilnya. Seperti ini dia cara untuk menentukan nilai mediannya. Modus. Nah, kalau modus ini paling mudah sekali. Nah, perlu diingat simbol untuk modus itu biasanya disimbolkan dengan MO. Dan nah, di sini frekuensi yang paling tinggi mana? Yaitu 12. Maka nilai modusnya itu bagian atas ini, yaitu 7. Nah, seperti ini dia cara untuk menentukan nilai modusnya. Ingat, walaupun ini datanya data kelompok biasa, oke, maka rumus yang digunakan itu rumus data tunggal. Beda hanya dengan data kelompok distribusi frekuensi yang kelasnya punya interval. Misalnya kelas itu 1 sampai. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kalian dapatkan? Coba mungkin Ifah bisa memberikan pendapat setelah melihat video materi tentang statistika tadi. Ini Bu, kita belajar tadi modus, terus juga median. Terus satu yang di awal, iya rata-rata gitu. Tapi ini, ya kayak gitu deh. Sepaham saya baru itu. Ya. Nah, setelah kita simpulkan ini adalah beberapa rumus tentang mean, median, dan modus dari video sebelumnya tadi. Baik, setelah kalian menonton video tentang materi tadi dan kalian sudah paham tujuan mempelajari materi tentang statistika ini, sekarang ada tugas tentang statistika ini berupa LKPD, kelompok proyek. Nah, untuk kelompoknya ini ya, kelompok 1 ada Maulana, Dania, Listianingrat, kelompok 2 Hakiki Enggar Bella, dan kelompok 3 ada Randy, Aufal, Ifah, dan Ferdita. Untuk LKPD-nya saya akan share di WA group ya. Nah, di dalam LKPD ini sudah ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan, serta langkah-langkah mengerjakan LKPD. Saya kasih waktu 5 menit ya, setelah ini kalian presentasi hasil kerja kelompok kalian yang berupa LKPD project ini. Oke, langsung saja presentasi. Silakan yang mau presentasi. Kelompok yang paling bagus presentasi nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Langsung saja ke masalah yang pertama. Di sini tersedia tabel nilai ujian matematika suatu kelas. Nah, dalam tabel tersebut ada nilai 4 dengan frekuensi 2, nilai 5 dengan frekuensi 7, nilai 6 dengan frekuensi 13, nilai 7 dengan frekuensi 6, dan nilai 8 dengan frekuensi 1. Kemudian yang terakhir nilai 9 dengan frekuensi 1. Kemudian tentukan mean dari nilai ujian matematika suatu kelas tersebut. Jadi dari video tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat rumus mean. Jadi langsung dimasukkan saja dan mendapat nilai rata-ratanya adalah 6. Untuk masalah kedua, sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data seperti di bawah ini. Berat badan 46 sampai 50 dapat 3, kemudian 51 sampai 55 ada 2, 56 sampai 60 ada 4, 61 sampai 65 frekuensinya ada 5, kemudian 66 sampai 70 frekuensinya ada 6, dan seterusnya. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Sebelum menggunakan rumus di atas, dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif datanya. Nah, tabelnya ada di bawah ini, bisa dilihat. Kemudian menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus. Jumlah data dalam 26 sehingga median terletak di antara data ke-13 dan ke-14. Data ke-13 dan 14 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 61 sampai 65. Kelas interval keempat ini kita sebut kelas median. Kemudian melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9. Dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Nah, secara matematis bisa diringkas sebagai berikut. Kemudian dimasukkan pada rumus median dan memperoleh median berat badan mahasiswa adalah 64,5 kg. Untuk masalah yang terakhir, yaitu dari hasil ulangan secara matematika selama 1 semester, Winda memperoleh nilai sebagai berikut. Pada tabel ini, tentukan modus nilai secara matematika Winda tersebut. Penyelesaiannya, karena nilai Winda yang paling banyak muncul adalah 8,1, yang muncul sebanyak 3 kali, maka modus nilai secara matematika Winda adalah 3. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Baik, terima kasih kelompok 1. Terima kasih Rizkia. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian memperhatikan dari awal sampai penjelasan kelompok tadi, apa sih yang kalian dapat dalam materi hari ini atau pembelajaran hari ini? Mungkin Bella. Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara menyajikan sebuah data dari rata-rata, median, serta modusnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah ada evaluasi mandiri. Untuk evaluasi mandiri,
Nanti saya akan kirim ke WA grup ya, dan yang nantinya akan kalian kumpulkan minggu depan, sekaligus kita akan membahas materi baru, yaitu tentang materi peluang. Tuh. Nanti saya akan kirim ke WA grup, jadi masih bisa ngerjain 1 minggu ke depan untuk evaluasi mandirinya, dan dikumpulkan pada minggu depan tersebut. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.